Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Syarif dengan NIM 2301020001 dan rekan saya Muhammad Rizky dengan NIM 233010-2007 dari program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial. Di mana kami akan memaparkan materi video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang dibimbing oleh Ibu Maspawati Tokang, SE MSI. Adapun materi yang akan kami bahas adalah pengertian pasar dan pemasaran, yang dimana memahami konsep dasar hingga pentingnya dalam bisnis. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting pasar dan pemasaran dalam dunia bisnis modern, serta bagaimana keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mendukung kesuksesan usaha. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kita masuk pada materi pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar dalam konteks bisnis. Secara umum, pasar kerap dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun, dalam konteks bisnis modern, pasar tidak lagi terbatas pada lokasi fisik semata. Pasar adalah sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kebutuhan tertentu, kemampuan membeli, serta keinginan untuk melakukan pertukaran nilai. Yang dimana pasar ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan konsumen dan penawaran dari produsen. Melalui interaksi di pasar, terjadi proses tawar-menawar yang menghasilkan kesepakatan harga dan mendukung distribusi produk hingga sampai ke tangan masyarakat. Adapun ciri-ciri pasar bisnis meliputi yang pertama, adanya kebutuhan nyata dari konsumen. Yang kedua, bisa bersifat fisik seperti toko atau digital seperti platform e-commerce. Yang ketiga, terjadi interaksi antara pihak penjual dan pembeli. Yang keempat, ada proses pertukaran baik barang, jasa maupun nilai ekonomi. Jenis-jenis pasar berdasarkan struktur. Struktur pasar menggambarkan bagaimana hubungan antara pelaku usaha terbentuk. Terdapat 4 jenis utama. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yang dimana banyak penjual dan pembeli, produk seragam, dan tidak ada pihak yang bisa mengendalikan harga pasar. Contohnya seperti pasar tradisional sayuran. Yang kedua, pasar monopolistik, yang dimana banyak penjual dengan produk berbeda melalui merek, kualitas, atau layanan, dan dimana harganya lebih fleksibel. Contohnya seperti pasar makanan ringan. Yang ketiga, pasar oligopoli, yang dimana hanya ada beberapa pelaku besar yang menguasai pasar. Tindakan satu pelaku bisa mempengaruhi yang lain, yang dimana contohnya seperti industri otomotif. Yang terakhir adalah pasar monopoli, yang dimana hanya satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa persaingan. Contohnya seperti perusahaan listrik negara. Baik, kita lanjut dengan poin ketiga, yaitu pengertian pemasaran sebagai aktivitas ekonomi. Pengertiannya yaitu proses yang dilakukan individu atau organisasi untuk mengenalkan, menawarkan, dan menyampaikan nilai suatu produk kepada konsumen. Tujuannya adalah membangun hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Menurut Philip Kotler, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui pertukaran nilai. Sedangkan menurut American Marketing Association, pemasaran adalah aktivitas dan proses untuk menciptakan dan menyampaikan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat luas. Pemasaran bukan sekedar menjual produk, tetapi merupakan aktivitas pertukaran nilai. Konsumen memperoleh manfaat, sedangkan produsen memperoleh loyalitas, pendapatan, atau kepercayaan. Lanjut ke poin 4, elemen dasar dan pemasaran. Adapun 3 elemen kunci dalam pemasarannya, yaitu salah satunya produk atau jasa. Ini dari pemasaran. Tanpa produk yang memiliki nilai guna, tidak ada proses pemasaran yang bisa terjadi. Kedua, nilai. Nilai tidak hanya berarti harga, tetapi juga manfaat fungsional, emosional, dan simbolik yang dirasakan oleh konsumen. Ketiga, komunikasi menjadi penghubung antar produsen dan konsumen.
informasi produk, manfaat, serta citra atau keunggulan produk disampaikan melalui komunikasi. Nah, adapun perbedaan konseptual antara pasar dan pemasaran. Nah, jadi kedua istilah ini sering disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal berbeda secara fundamental. Nah, adapun perbedaannya yang pertama, pasar mewakili permintaan, terdiri dari pembeli potensial yang memiliki kebutuhan dan kemampuan membeli. Sedangkan pemasaran adalah proses untuk menjangkau pasar tersebut, mengenali kebutuhan serta menyampaikan produk yang sesuai. Nah, singkatnya, pasar bersifat statis sebagai objek, sedangkan pemasaran bersifat dinamis sebagai alat untuk menjangkau pasar tersebut. Nah, hubungan fungsional antara pasar dan pemasaran, dan di mana meskipun berbeda, pasar dan pemasaran tidak dapat dipisahkan. Pemasaran hadir sebagai respon terhadap kebutuhan pasar. Tanpa pasar, pemasaran kehilangan sasarannya. Sedangkan tanpa pemasaran, pasar sulit dijangkau secara efektif. Nah, hubungan keduanya bersifat strategis dan komplementer, saling mengisi untuk memastikan keberhasilan dalam dunia usaha. Lanjut dari ke peran pasar dan pemasaran dalam bisnis modern. Pasar berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan nyata konsumen, siapa mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka membeli. Data ini menjadi landasan untuk membuat keputusan bisnis yang relevan. Sementara itu, pemasaran menentukan bagaimana menjangkau konsumen tersebut secara strategis. Ini mencakup cara menyampaikan nilai produk, membangun citra, dan menjalin hubungan jangka panjang. Lanjut, membangun hubungan komunikatif produsen konsumen. Pemasaran modern tidak lagi bersifat satu arah. Ia menjadi media komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Melalui interaksi ini, perusahaan dapat menerima masukan, memahami kebutuhan pelanggan, dan menyesuaikan produk sesuai harapan pasar bagi konsumen. Hal ini menciptakan rasa dilibatkan dan meningkatkan kepuasan. Sedangkan bagi produsen, hubungan ini meningkatkan loyalitas serta mendorong inovasi. Nah, pasar dan pemasaran sebagai pendorong inovasi. Pasar mencerminkan perubahan kebutuhan dan tren konsumen. Dari sinilah lahir berbagai bentuk inovasi, baik berbasis masalah, tren, maupun peluang pasar. Nah, namun, tanpa dukungan pemasaran yang efektif, inovasi berisiko tidak diterima di pasar. Di sinilah pemasaran berperan membangun persepsi positif dan edukasi terhadap produk baru. Nah, adapun dari kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yang dimana dari seluruh pembahasan jelas bahwa pemahaman terhadap konsumen, pasar, dan pemasaran adalah langkah awal yang krusial dalam memulai dan menjalankan bisnis. Keduanya menjadi fondasi dalam menentukan arah strategi serta pengembangan usaha di masa depan. Tanpa pemahaman, bisnis cenderung berjalan tanpa arah dan sulit menjangkau konsumen secara efektif. Maka dari itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk menguasai konsep ini sebelum melangkah lebih jauh ke strategi lanjutan. Melalui video ini, saya berharap penjelasan yang telah saya paparkan dapat memberikan wawasan baru serta memperkuat pemahaman kita bersama mengenai pentingnya konsep dan pemasaran dalam mendukung keberhasilan suatu bisnis. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Maspawati Tokang, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, serta kepada seluruh pihak yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sekian dari kami, mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.